satu rangkaian Ramadan. Nah, sementara kebanyakan itu Bapak dan Ibu jemaah sholat tarawih yang berbahagia, apalagi di akhir-akhir Ramadan, tetapi yang alhamdulillah di masjid awal lain masih ramai Pak. Lain masih banyak orang-orang yang melaksanakan yang namanya rangkaian Ramadan. Kalau cari Pak di tampek-tampek yang lain, entah di mana mengambil dalilnya, alasannya, ketika di akhir-akhir Ramadan, kurang nggak mulai meninggalkan yang namanya masjid Pak, atau yang namanya musala. Padahal kalau kita lihat puncak atau klimaknya kita beribadah melaksanakan yang namanya Ramadan itu Pak di 10 malam yang terakhir Pak, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Pak, kalau kita tamwi Pak, hanya sekali setahun awak bisa melaksanakan yang seperti ini Pak. Karena ketika kita berdoa meminta kepada Allah baik siang maupun itu malam, salah satu kemuliaan dari bulan Ramadan ini Pak, doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kesempatan yang seperti ini yang banyak itu tinggalkan Bapak dan Ibu. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, bahwa yang namanya malam Lailatul Qadar itu sama awak beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu bukan waktu yang sakit itu. Kalau kita jadikan 1000 bulan kepada tahun Bapak dan Ibu jemaah sholat tarawih yang berbahagia, semua awak beribadah 83 tahun, 3 bulan. Waktu yang sakit itu waktu yang panjang. Umur awak saja kalau kita cari kepada patokan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup di atas dunia itu baru 63 tahun. Awak jangankan 63 tahun Pak, lebih umur dari 50, kadang-kadang kaki kolah mulai baik kita langkahkan untuk ke masjid. Nah, kalau kita cari patokan kepada Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu jemaah sholat tarawih yang berbahagia, ketika ditanya oleh seorang sahabat kepada istrinya bagaimana ibadahnya Rasulullah, nyotarakan lagi istrinya ibadah Nabi itu sampai bangka kakinya dengan sujud dan rukuk kepada Allah. Nah, kalau kita cari Nabi itu lah dijamin oleh Allah masuk surga, apapun yang Nabi lakukan tidak akan pernah dihisab oleh Allah. Tetapi ibadahnya kalah ibadah awam. Kalau aturannya Pak, lebih banyak ibadah awak dibandingkan dengan ibadah Nabi. Sebab awak nanti namanya manusia yang hidup sekarang tidak ada jaminan oleh Allah bahwa kita pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada jaminan oleh Allah. Nah, ketika di dalam bulan Ramadan itulah waktunya bagi kita untuk menghapus yang namanya dosa. Kalau kita sadari Bapak dan Ibu jemaah sholat tarawih yang berbahagia, tak ada manusia yang tak berdosa Bapak. Kalau yang namanya diri awak termasuk ambo yang berbicara ke Bapak dan Ibu manusia yang penuh dengan dosa. Nah, ketika kita berbuat dosa, kita bertaubat minta ampun kepada Allah, salah satunya kita melaksanakan yang namanya rangkaian Ramadan ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu, itulah yang awak sia-siakan. Dulu alasannya apa? Hari yang
panen di awal Ramadan kan ya panen hari itu terlalu angin panas sainggonyo yo sampar mopai karongkungan porosonya. Kini ketika ditanya lo kepada jemaah yang dah hadir tu alasannya hanjang. Ada si alasannya bu. Dan kini di akhir Ramadan apa alasannya le? Nyo sibuk membuat kue rayu. Bahkan pergi ke pasar untuk membeli baju rayu. Itu alasannya bapak dan ibu. Nah, kalau kita kembalikan kepada diri awak, kece apa pengurus po tadi, muncul kok lagi bisa awak bertemu di Ramadan yang akan datang. Kok tidak bang? Sebab bang yang jaminan untuk awak tidak ada. Jangankan Ramadan yang akan datang, untuk besok pun awak kayu tidak ada jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sainggonyo bapak dan ibu, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Awak lagi berpuasa, tetapi puasa awak tidak bisa menghapus terhadap dosa yang pernah awak buat. Sainggonyo Nabi mengatakan, kami shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Nah, banyak orang yang berpuasa, apa nanya dapeannya? Lapar saja bapak dan ibu. Awi saya nanya dapeannya. Kalaulah itu yang awak dapatkan bu, maka bersedihlah rasanya hati awak ditinggalkan yang namanya Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat tarawih yang berbahagia. Lalu yang kedua, ketika di Ramadan kau yang boleh habis, awak merasa gembira bapak dan ibu. Awak rasa gembira kan karena selama lebih kurang 30 hari bapak dan ibu awak melaksanakan segala rangkaian ibadah Ramadan, namun awak sudah mencapai yang namanya kemenangan. Istilah orang awak bapak dan ibu awak bahari raya. Nah, kemenangan apa yang awak capai? Karena selama nafsu yang tak bisa awak kontrol, ada yang nafsu awak rebut berang semacam orang. Pai orang kamu saji awak berang juga kan? Kadang-kadang anak-anak bersepeda di muka rumah awak berang juga. Tetapi dengan melaksanakan yang namanya ibadah Ramadan awak nafsu tu yang bisa dikontrol. Saya punya awak mencapai yang namanya kemenangan tadi. Saya punya itulah yang digembirakan oleh umat Islam ketika ini selesai melaksanakan yang namanya rangkaian Ramadan. Nah, ketika awak lah mencapai selesai melaksanakan yang namanya ibadah Ramadan, kita bahari raya bapak dan ibu berlebaran. Nah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada awak tentang bahari raya? Yang pertama, Nabi mengajarkan bapak dan ibu, ketika selesai bilangan awak melaksanakan yang namanya hari raya, apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ketika selesai awak melaksanakan yang namanya Ramadan, maghrib itu awak lah berbuka yang diajarkan oleh Nabi, maka ucapkanlah yang namanya takbir bapak dan ibu. Yang alhamdulillah di daerah awak pasti melaksanakan hal yang demikian. Nah, salah satu takbir yang awak baca adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
dalam rangka mensyukuri bahwa Allah sangat sayang kepada awak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, ketika awak berlebaran, nah yang perlu kita siapkan adalah memakai pakaian yang bagus. Tidak perlu baru Bapak dan Ibu. Kau sibuk lo apa-apa amo dan ibu amo pai ke pasar ini atau kamu untuk membeli baju ketika ingin melaksanakan salat Id nanti. Nabi mengajarkan hanya pakaian awak yang bagus. Nah itu perintah yang diajarkan dari Nabi, pakaian yang bagus. Kan tahu awak di antara sekian banyak pakaian awak pasti ada pakaian yang paling bagus yang awak miliki. Dan itulah yang awak pakai ketika awak melaksanakan yang namanya hari raya tersebut. Kalau Nabi mengajarkan, itulah yang diperintahkan di dalam sunnahnya. Sabalun awak barangke jangan lupa awak mandi, memakai wangi-wangian, dan jangan lupa awak melakukan yang namanya sarapan. Sebab ketika di bulan Syawal nanti kalau adanya manusia yang melakukan yang namanya ibadah puasa, maka tidak akan pernah ia dapatkan, yang malahan dan ia dapatkan adalah dosa. Apa sebab? Kalau ketika awak melaksanakan puasa di bulan Syawal, hukumnya adalah haram. Jadi jangan bapak solo, bapak dan ibu, kau awak kan dek membanggakan diri kok orang pai rayu rumah ketika satu Syawal itu apa kegiatan aku puasa ada Nabi ataupun perintah yang dituangkan oleh Allah baik dalam Al-Quran mau itu dalam sunnah. Nah yang terakhir Bapak dan Ibu, ketika awak berlebaran nanti perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, karena itu yang diajarkan oleh Nabi. Bukan saja kita di lebaran kita memperbaiki hubungan, ketika kita melakukan kesalahan itu malah kita dianjurkan oleh Rasulullah saling memaafkan. Nah sahihnya dengan awak mengunjungi sanak keluarga kita, maka kita menjalin hubungan silaturahim atau silaturahmi dengan keluarga kita, tetangga kita. Kenapa? Karena ada suatu cerita Bapak dan Ibu, ketika itu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berbuat dosa dan dosa saya ini sangat besar ya Rasulullah. Nyatanya oleh Nabi, dosa apa yang pernah engkau berbuat? Salah satu yang ditanyakan dari sahabat tadi kepada Nabi, nyo pernah menyakiti hati adik dari ibunya. Nah, ketika itu apa perintah Nabi? Minta maaflah kepada adik ibumu tersebut, karena adik ibumu itu sama dengan ibumu atau orang tuamu. Sehingga Nabi mengatakan ittaqun nar wala bisyikki tamrah, selamatkanlah dirimu dari jilatan api neraka. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dapat aku sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan itu dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi bagi aku yang menyampaikan. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.